Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Wahini Feni bersama rekan saya Nadia Agustina Pernata, Hafid Afindra Putra, Muhammad Arbi Alfarizi, dan Pandu Vidi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Aidil Novia dan Ibu Gita Yosanti dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Penelitian Kualitatif 2, Sampel, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data. Selamat menyaksikan. A. Teknik pengambilan sampel. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Yang pertama, probability sampling atau sampling probabilitas, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua, non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun bagan macam-macam teknik sampling. Yang pertama untuk probability sampling. Yang pertama, simple random sampling proportionate. Yang kedua, stratified random sampling disproportionate. Yang ketiga, stratified sampling. Yang keempat, area atau cluster. Yang kedua, untuk non-probability sampling. Yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua ada sampling kuota, yang ketiga ada sampling insidensial, yang keempat ada purposive sampling, yang kelima ada sampling jenuh, dan yang keenam adalah snowball sampling. Berikut teknik pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif yang bersifat purposive dan snowball. Dapat teman-teman lihat pada layar. Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan dalam proposal penelitian, peneliti telah merancangkan A sebagai orang pertama sebagai sumber data. Informan awal ini sebaiknya dipilih orang yang bisa membukakan pintu untuk mengenali keseluruhan medan secara luas. Mereka yang tergolong penjaga gawang dan informan yang cerdas. Selanjutnya, oleh A, peneliti disarankan menemui ke B dan C. Jika dari B dan C, peneliti belum memperoleh data yang lengkap, maka peneliti menemui D dan G. Kalau dari D dan G peneliti juga masih belum memperoleh data yang akurat, maka peneliti pergi ke F, kemudian ke E. Selanjutnya ke H dan ke I, dan terakhir ke J. Setelah sampai J, data sudah jenuh, sehingga sampel sumber data sudah mencukupi dan tidak perlu menambah sampel yang baru. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Pertama, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian utama adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, the research is the key instrument, yaitu peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bila dilihat dari sumber data, maka data dapat berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Macam-macam teknik
pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data dengan observasi. Menurut Nasution, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil seperti proton dan elektron maupun yang sangat jauh, benda ruang angkasa, dapat diobservasi dengan jelas. Macam-macam observasi. Yang pertama, observasi partisipatif. Dalam pola observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati, yakni orang yang sedang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Yang kedua, observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Yang ketiga, observasi tidak terstruktur. Observasi ini adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Manfaat observasi. Yang pertama, dengan observasi di lapangan, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data. Yang kedua, dengan observasi akan diperoleh pengalaman langsung. Yang ketiga, dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang. Yang keempat, dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara. Yang kelima, dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden. Yang keenam, melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan. Objek observasi ada 3, yang pertama place, yang kedua actor, yang ketiga activity. Tahapan observasi. Tahapan observasi ada 3. Yang pertama, tahapan deskripsi, yang kedua tahapan redukasi, yang ketiga tahapan seleksi. Pengumpulan data dengan wawancara atau interview. Esterberg mendefinisikan interview atau wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan dapat dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pada laporan sendiri atau pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi dari informan yang dipilih. Macam-macam wawancara. Yang pertama itu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview. Dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Selanjutnya yang ketiga yaitu wawancara tak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur ini adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Langkah-langkah wawancara. 1. Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan. Kedua, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Keempat, melangsungkan alur wawancara. Kelima, mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Jenis pertanyaan dalam wawancara. 1. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman. 2. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapatan. 3. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. 4.
4 pertanyaan tentang pengetahuan, 5 pertanyaan yang berkenaan dengan indera, 6 pertanyaan berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Alat-alat wawancara. Supaya hasil wawancara dapat direkam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, buku catatan, selanjutnya tape recorder, yang terakhir yaitu kamera. Mencatat hasil wawancara. Hasil wawancara segera harus dicatat setelah selesai melakukan wawancara agar tidak lupa bahkan hilang. Jika wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak berstruktur, maka peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan sebagainya. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, atau autobiografi. Selanjutnya, triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Selanjutnya, Matheson mengemukakan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh terfokus, tidak konsisten, dan kontradiksi. Dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Sekian dari video ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.